kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Jadi ada 3 tahap atau 3 periode yang akan kita bahas, di mana ada periode zigot, kemudian embrio, dan yang ketiga adalah periode janin. Nah, setiap periode ini kita penting untuk ketahui agar tahu apa yang harus kita lakukan untuk mensupport pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, mari kita bahas satu persatu dari periode janin ini. Yang pertama disebut dengan periode zigot. Nah, pada periode zigot ini terjadi dari 2 minggu pertama kehamilan, ya. Kebanyakan sih masih belum sadar kalau dirinya hamil pada tahap zigot ini, ya. Dimana pada tahap zigot ini sel yang terbentuk adalah hasil dari pertemuan 2 sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Pada tahap ini terjadi proses pembelahan, kemudian berlanjut dengan implantasi, ya. Nah, pada proses pembelahan dari satu sel hasil pertemuan sperma dan ovum tadi akan membelah menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4 dan seterusnya, yang disebut dengan morula. Nah, dari morula itu berlanjut menjadi blastokis, ya, disebut blastokis. Nah, blastokis inilah yang nantinya akan menjadi bakalnya embrio dan juga bakalnya plasenta, ya. Nah, pada tahap ini sangat rawan terjadinya gangguan. Gangguan yang terjadi pada tahap ini dapat beresiko menyebabkan terjadinya kematian embrio atau bakal janin yang dapat berujung pada abortus spontan, ya. Apa saja sih yang dapat mengganggu proses pembelahan sel di sini? Yang pertama, karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya terpapar dengan zat-zat yang beracun seperti pestisida ataupun juga asap rokok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh nutrisi, bisa saja pola makan yang buruk ataupun nutrisi yang dikonsumsi tidak cukup memenuhi kebutuhan tubuh ibu. Kemudian bisa saja yang ketiga adalah faktor penyakit yang dialami oleh ibu, salah satunya adalah penyakit peradangan. Nah, apa sih yang dapat dilakukan supaya ketiga hal ini tidak dialami oleh ibu dan juga dapat menyebabkan proses pembelahan berjalan dengan normal? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah konsumsilah nutrisi yang adekuat, ya, dengan menjaga pola makan yang sehat. Kemudian nutrisi yang dikonsumsi juga adalah nutrisi yang berimbang, ya, dengan gizi seimbang seperti itu, sehingga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terpenuhi. Meskipun ada banyak makanan misalnya yang tidak disukai, nah ibu-ibu bisa, ibu hamil bisa mencoba dengan makanan pengganti lainnya, yang mana nutrisi yang terkandung dalam makanan yang tidak disukai tadi bisa diperoleh dari makanan lainnya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, jauhi lingkungan yang tidak sehat. Contohnya dari paparan asap rokok, ya, baik itu ibunya yang sendiri yang merokok atau terpapar dengan asap rokok orang lain atau disebut dengan perokok pasif. Nah, itu hindari, karena ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika seorang wanita yang terpapar dengan asap rokok, maka itu sangat beresiko terjadinya cacat jantung bawaan pada janin yang dikandungnya, apalagi terpaparnya pada periode ini, gitu, ya. Kemudian ada penelitian lainnya seperti alkohol, ya. Ini bahkan ibunya wanita yang hamil ini mengkonsumsi alkohol ini sebelum hamil, gitu, ya. Ternyata memiliki risiko terjadinya peningkatan abortus sebanyak 30%. Jadi ini penting untuk diperhatikan supaya proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan nanti berlangsung dengan sehat, ya. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan tubuh sehingga ibu hamil sehat, tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya ataupun penyakit peradangan yang dialami oleh ibu. Proses pembelahan sel di dalam proses pembentukan janin ini dapat berlangsung dengan normal. Kemudian tidak kalah penting juga menjaga kesehatan mental, karena di dalam mental yang kuat akan membentuk
fisik yang sehat. Oke, kita lanjut ke periode yang kedua yang disebut dengan periode embrio. Nah, periode embrio ini berlangsung dari minggu kedua kehamilan hingga dengan 8 minggu. Pada periode ini terjadi perkembangan dari sel, jaringan, organ maupun sistem pada embrio. Nah, kalau kita lihat ukuran juga, ukurannya masih sangat kecil sekali ya. Panjang kira-kira 1,25 cm dengan berat kira-kira 3 gram, masih sangat kecil sekali. Namun sudah terbentuk lengkap sistem saraf pusatnya. Denyut jantung juga sudah ada, kemudian sistem pencernaan juga sudah ada, jari-jari tangan, kaki, dan sudah juga terbentuk fitur awal dari wajah ya. Kemudian kalau dikatakan tahap ini juga merupakan periode yang paling kritis. Kenapa? Karena sangat rawan terhadap faktor penyebab ya. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian menyebutkan ada beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan janin atau perkembangan embrio pada periode ini. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud bisa saja paparan nikotin, kemudian alkohol, radiasi, pestisida dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan faktor penyakit yang dialami ibu, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian yang ketiga bisa karena nutrisi yang tidak adekuat. Nah, jadi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa zinc contohnya ya. Nah, ketika ibu hamil kekurangan zinc itu dapat menyebabkan tabung saraf dan juga somit itu mengalami masalah ya. Kemudian apa sih yang dapat terjadi kalau mengalami masalah atau gangguan pada periode ini? Berisiko mengalami cacat bawaan yang berat yang bisa dialami oleh janin yang kita kandung ya. Jadi maka dari itu pada periode ini penting untuk menjaga nutrisinya, kemudian menjaga lingkungan sekitarnya agar tidak terpapar dengan hal-hal seperti zat-zat yang beracun tadi, kemudian juga menjaga agar tubuhnya sehat agar tidak terkena penyakit terutama yang disebabkan oleh virus ya. Nah itu, jadi teman-teman bisa menghindari itu semua sehingga tidak mengalami masalah pada periode embrio ini, karena ketika mengalami masalah pada periode embrio ini fatal sekali akibatnya, yaitu cacat bawaan yang berat yang dialami oleh janin yang kita kandung. Itu kita tidak menginginkan. Oke, tahap yang ketiga disebut dengan periode janin. Nah, periode janin ini berlangsung setelah 8 minggu usia kehamilan. Di sini terjadi proses lanjutan dari proses perkembangan, dan pada tahap ini sudah mulai diketahui jenis kelamin, kemudian rambut, kuku sudah terbentuk, lalu pita suara juga sudah mulai terbentuk dan terjadi proses pengerasan tulang di sini. Kemudian pada awal periode ini juga yaitu 9 minggu usia kehamilan, kalau kita lihat ukurannya panjang menjadi 8 cm dengan berat kira-kira 28 gram ya. Semakin bertambah usia maka akan semakin bertambah berat dan juga panjang janin. Kemudian pada usia 37 minggu maka memasuki periode pematangan ya. Terjadi proses pematangan. Kalau kita lihat ukuran, beratnya sudah mencapai 3.200 gram perkiraannya seperti itu. Kemudian dengan panjang perkiraannya 48 hingga 53 cm ya. Dan pada tahap ini kalau terjadi gangguan maka yang terjadi atau efek yang dapat ditimbulkan adalah gangguan fungsi dan juga abnormalitas minor. Kalau yang periode embrio tadi abnormalitasnya mayor atau cacat bawaan mayor. Kalau periode janin terjadi gangguan di sini maka abnormalnya yang minor. Contohnya apa? Misalnya terpapar dengan asap rokok atau ibunya merokok pada usia kehamilan di atas 8 minggu ini, mengkonsumsi alkohol ya. Nah, itu yang dapat terjadi adalah
berat badan bayi yang dilahirkan itu rendah atau disebut dengan BBLR. Selain itu juga kemampuan akademik dari janin yang dilahirkan itu nanti akan rendah. Kalau kita lihat ukuran kepala itu juga lebih kecil dari normalnya. Nah, itu beberapa penelitian dampak yang bisa ditimbulkan ketika terpapar dengan faktor-faktor resiko ya. Nah, faktor risiko bisa saja faktor lingkungan yang tadi saya sebutkan, bisa juga nutrisi, juga bisa penyakit yang dialami oleh ibu seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, itulah beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika hamil berdasarkan tahap-tahapannya. Jadi kita sudah tahu kalau tahapannya ada 3, kemudian di setiap tahap juga ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan, dimana seperti pada masa zigot. Nah, jika terjadi gangguan maka yang terjadi adalah keguguran. Kalau terjadi masalah pada periode embrio maka yang terjadi adalah cacat bawaan yang besar. Kemudian kalau terjadi masalah pada periode janin maka risikonya adalah berat badan lahir rendah atau kemampuan akademiknya yang menjadi lebih rendah daripada normalnya, atau ukuran kepala dan juga lainnya bisa jadi lebih kecil daripada normalnya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan generasi atau keturunan yang sehat dan berkualitas. Semangat buat para ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.